Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang Bapak banggakan seluruh peserta didik baru MTSN 4 Kota Tasikmalaya, Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini dinamakan masa taruh siswa madrasah online karena dilaksanakan pada saat situasi-situasi COVID-19. Semoga keadaan seperti ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Nah, sebelum ke materi, maka Bapak akan memperkenalkan diri. Yang pertama, nama Abdul Rashid, tempat tanggal lahir Serang 11 November 1980, jabatan guru matematika dan tugas tambahan Wakil Kepala Madrasah bidang kesiswaan. Untuk riwayat pendidikannya dari Mandua Serang, UPI Bandung S1-nya jurusan Pendidikan Matematika, dan Untirta Banten jurusan Teknologi Pembelajaran untuk S2-nya. Alhamdulillah, saya juga sampai saat ini juga menjadi anggota dari Perkumpulan Matematika Nusantara (MN), anggota dari Ikatan Guru Indonesia, anggota dari Edutek Madrasah. Untuk pengalaman bekerja dari 2005 sampai 2013 ditugaskan di MTSS Musyarotul Muta'alimin Banten, 2013 sampai 2016 di MTSN Negeri 1 Kota Serang, Banten, dan dari 2016 sampai dengan sekarang saya ditugaskan di MTS Negeri 4 Kota Tasikmalaya. Untuk informasi lebih mendalam mengenai matematika khususnya dan ilmu-ilmu tentang pendidikan bisa dikunjungi di channel YouTube Abdul Rashid dengan website kanggurukreatif.blogspot.com. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang program-program kesiswaan 1 tahun ke depan. Jadi kalian nanti agak ada gambaran tentang kesiswaan yang ada atau tentang kegiatan kesiswaan yang diselenggarakan di MTSN 4 Kota Tasikmalaya, sehingga kalian bisa mengikutinya dengan baik. Yang pertama, di MTSN 4 Kota Tasikmalaya ada namanya program pembiasaan harian. Di sini kita dibiasakan menyelenggarakan sholat duha bersama, sholat zuhur bersama, dan membaca Al-Quran setiap pagi. Ya, untuk membaca Al-Quran setiap pagi ini kita ada koordinatornya tersendiri nanti, ya, di bawah koordinator dari pembina keagamaan yang tentunya ya diprogramkan, yang sudah diprogramkan setiap hari itu surat-surat yang dibaca berbeda-beda. Yang penting targetnya nanti bisa terlaksana atau tercapai. Lalu ada program pembiasaan mingguan dan bulanan. Kita mengadakan riyadoh setiap Jumat pagi. Kita laksanakan di lapangan. Ya, siswa laki-laki dan perempuan tinggal membawa peralatan sholat, kemudian pagi-pagi dikumpulkan lapangan dan dilaksanakan. Ya, ini gambarnya situasi ketika mengadakan riyadoh setiap Jumat pagi. Kemudian ada kultum 3 bahasa. Ya, bahasa yang diberikan ya, yang akan dilatih oleh kalian itu adalah bahasa Indonesia, kemampuan pidato bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nantinya target dari MTSN 4 adalah menghasilkan siswa-siswi yang unggul dalam bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Yang kedua adalah melatih mental diri untuk tampil di depan orang banyak. Ya, sebelum tampil di event yang lebih tinggi, kita latih dulu di sini. Ya, untuk kultum kita laksanakan setiap hari Kamis pagi sebelum KBM. Dan diakhiri setelah kultum itu ada penampilan bakat dan seni dari masing-masing siswa, ya, dan ini dikomandoi oleh pembina seni, ya. Jadi siapa saja yang
ingin tampil itu adanya di Kamis. Kami menyebutnya Kamis tersebut dengan Kamis ceria. Ya, insya Allah kalian akan kita buat menjadi ceria. Lalu literasi diselenggarakan di saat Kamis terakhir setiap bulannya. Ya, Kamis di minggu terakhir setiap bulannya. Ini situasi gambarnya. Ya, siswa-siswi dikumpulkan di lapangan, kemudian dipersilakan untuk membaca buku bacaan yang sudah dibawa, tentunya dengan buku bacaan yang mereka sukai. Ya, sebelum literasi dimulai, itu diinformasikan melalui wali kelasnya masing-masing bahwa ketika literasi dilaksanakan, wajib membawa buku bacaan yang disukai untuk dibaca. Ya, minimal dengan buku yang disukainya, maka keinginan untuk membaca bisa lebih tinggi dan tentunya akan membudayakan membaca. Ya, karena kita tahu buku adalah gudang ilmu sehingga perlu kita baca. Ya, ini koordinatornya itu adalah Ibu Cakwati MSI. Ya. Lalu ada program pengembangan diri tahfiz. Ya, ini adalah pengembangan diri dalam keadaan keagamaan dikoordinir oleh pembina keagamaan MTSN 4. Targetnya adalah seluruh siswa MTSN 4 minimal hafal juz 30. Jadi keluaran MTSN 4, ya, kita dorong menjadi atau mampu menghafal juz 30. Adapun program yang direncanakan 1 juz 30, ini target minimal sampai lulus itu 30 juz 30. Lalu ketika sudah mampu melewati, baru lanjut ke juz 29, kemudian hafalah surat-surat pilihan seperti Al-Waqiah, Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, dan sebagainya. Sedangkan untuk teknis pelaksanaan, setiap kelompok siswa dibimbing oleh guru dan diberi buku biru atau kartu biru sebagai kontrol. Ya, seluruh guru dilibatkan dalam proses pembimbingan tahfiz. Setiap guru itu kebagian sekitar 12 sampai 20 siswa. Ya, yang di kartunya itu tertulis nama-nama surat. Ya. Jadi ketika siswa sudah mengetahui pembimbingnya, guru pembimbingnya, maka dia berkewajiban untuk menyetorkan hafalannya per surat, ya, dan akan diparaf oleh pembimbingnya jika sudah menyetorkan. Lalu setelah selesai juz 30, setelah selesai bimbingan dengan pembimbingnya, maka siswa akan diarahkan oleh pembimbingnya ke koordinator keagamaan atau tahfiz untuk mengikuti ujian sidang tertutup. Sidang tertutup ini, ya, diuji dengan penguji yang sudah di SK-kan oleh sekolah. Ya. Lalu setelah sidang tertutup selesai, maka siswa akan diarahkan ke ujian terbuka di lapangan. Hal ini untuk uji publik apakah mental siswa betul-betul sudah berani atau masih malu-malu, ya. Ini untuk memastikan atau melatih ke event-event yang lebih tinggi. Lalu siswa akan mendapat reward dan sertifikat dari sekolah. Ekstrakurikuler wajib itu adalah pramuka sesuai dengan kurikulum, bahwa pramuka termasuk ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh seluruh siswa-siswi MTSN 4 Kota Tasikmalaya dengan pembina putra Pak Jejen Nurjen, pembina putri Bu Aisyah, sarjana hukum. Ya, banyak sekali kejuaraan-kejuaraan yang pernah diraih. Ya, salah satunya juara 2 Pilkada Pioneering Putri 2, juara 3 hiking putra pada kegiatan Games Squad Walking se-Jawa Barat. Ini baru sebagian kecil. Ya, nanti secara lebih mendetail lagi kalian akan dijelaskan sesuai jadwal di hari Rabu tentang ekskul pramuka. Ya. Untuk mengenai agenda
kesiswaan selama 1 tahun, 1 PPDB sudah, Matsama, Permata, praktek kurban, kultum 3 bahasa, literasi, PHBI, PHBN, rapat MPK, pemilihan ketua OSIS, perpisahan, pelantikan anggota baru PMR, pelantikan kenaikan tingkat pramuka, POSIS, ya, study tour, porak, pelatihan pengurus OSIS baru, raker OSIS, LDKS, porak, ganjil dan genap, pelantikan pengurus pramuka, pelantikan pengurus PMR, lomba kebersihan, MTSNK, pemberian reward penghafal Al-Quran, pembiasaan duha dan sholat duhur berjamaah, pembiasaan riyadah Jumat pagi, pembiasaan baca Quran sebelum KBM. Ya, lalu ada pembiasaan buang sampah pada tempatnya dan pembiasaan budaya 5S. Salam sapa, senyum, santun, silaturahmi. Jadi selain akademik dan akademik, kita juga mengembangkan karakter siswa untuk ya bisa sadar akan kebersihan. Kami menyebutnya PKB, pungut, kantongin dan buang ketika melihat tempat sampah. Yuk, anak-anakku sekalian, kita bareng-bareng ketika melihat sampah, pungut, kantongin dan buang pada tempatnya. Ya, lalu pembiasaan budaya 5S, ya, ketika setiap kali bertemu dengan guru atau temannya, biasakan ucapkan salam. Untuk jadwal kegiatan ekskul, 1 pramuka itu hari Sabtu setelah KBM, ya. Lalu PMR setiap hari Kamis, pembina Pak An dan Bu Pipit, voli Pak Wawan, hari Kamis tenis meja, hari Rabu pandang, futsal Pak Aang, hari Jumat kesenian Bu Sri Lisnawati, lalu ada POSIS Pak Pipit, Wildani dan Bu Nurul, kaligrafi Pak Dudu Abdussalam. Khusus kaligrafi ini alhamdulillah kita sering sekali menjadi juara di kejuaraan baik tingkat provinsi maupun tingkat kota. Ya, pernah kita tampil di Radar TV Tasikmalaya untuk ekspos kejuaraan kaligrafi tingkat provinsi. Langsung dengan pembina Pak Dudu Abdussalam. Beliau merupakan salah satu pembina terbaik yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya, karena Pak Dudu itu sudah dipakai untuk menjadi pelatih di tingkat kota maupun